Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Mang Ibe Solahuddin di channel berbagi cara budidaya ikan lele step by step. Semua dibagikan sesuai fakta, tanpa rekayasa, tanpa rahasia. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menggambarkan kondisi pemeliharaan di kolam kotak dengan kolam bulat teman-teman, karena ada komentar ya dari Bang Febri Arianto kalau nggak salah, yang minta dibuatkan perbandingan antara kolam kotak dengan kolam bulat ya, entah itu dari segi perawatannya, entah itu dari segi hasilnya. Nah sebelum kita bahas, kita lihat dulu kondisi ikannya teman-teman yang ada di kolam kotak ini teman-teman nih. Ya mudah-mudahan ini menjadi suatu perbandingan juga ya, apakah itu dari segi perawatan, apakah itu dari segi hasil. Nanti saya jelaskan. Sekarang kita kasih makan dulu, karena ini sudah siang ya, karena sekarang giliran libur, jadi saya kasih makannya agak siangan teman-teman, setelah matahari agak panas ya. Nah sekarang kita kasih makan yang ini teman-teman nih, yang grade keempat. Nah teman-teman, inilah kondisi di kolam kotak teman-teman, kondisi ikannya ya. Nah sekarang ya ini nih, yang mungkin sekitar semingguan lagi ini bisa panen ya, atau 2 minggu lah, 2 minggu lagi bisa panen. Nah teman-teman, pada video yang saya upload sebelumnya ya, ada komentar yang ingin dibuatkan perbedaan antara kolam bulat dengan kolam kotak teman-teman, entah itu dari segi perawatannya ataupun dari segi hasilnya. Nah komentar dari Mas Febri Arianto ya, sepertinya Mas Febri ini mau bikin kolam ya, tapi masih bingung mau bikin kolam bulat atau kolam kotak. Nah kalau saran saya ya, sebelum kita mulai budidaya ya, disesuaikan saja dengan ketersediaan air atau lahannya gitu kan. Kalau lahannya persegi ya silahkan mau buat kolam kotak atau buat kolam bulat ya terserah ya. Karena kalau prinsip saya ya, mau kolam kotak ataupun mau kolam bulat, secara perawatan sama saja, karena saya menggunakan hitung-hitungan, entah itu dari kepadatannya, entah itu dari debit air yang masuknya, entah itu dari pengaturan pakannya. Saya menggunakan hitung-hitungan itu. Nah kalau teman-teman lihat nih, hampir tidak ada perbedaan ya dari segi kestabilan perawatan. Nah setiap hari kita bisa kasih makan sesuai porsinya. Artinya ya mungkin ya sedikit kendala ya teman-teman, kalau teman-teman lihat, karena waktu kita tebarkan itu di musim pancaroba ya, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, dan alhamdulillah sampai sekarang ikannya sudah sebesar ini teman-teman. Nah intinya sih, kalau kita mempunyai konsep yang menurut kita bagus dijalankan sesuai dengan aktivitas kita ya. Contohnya saya nih sebagai karyawan pabrik yang memang ingin mendapatkan penghasilan tambahan ya, saya cari konsep yang tidak banyak operasionalnya ya teman-teman. Ya contohnya ya, kalau kodinya sudah gini ya, tinggal ngasih makan, buang endapan kotoran. Nah itu segi perawatannya. Nah ini intinya konsep yang paling mudah kita jalankan teman-teman. Nah kalau kita berbicara hasil, memang kita harus lihat dulu lahan yang ada. Kalau misalkan nih teman-teman punya lahan 3x3, itu kan bisa dibikin kolam diameter 3 atau bikin kolam 3x3 ya teman-teman ya. Nah kalau dari segi hasil pasti ya kolam kotak 3x3 itu hasilnya pasti akan lebih banyak, karena ya lebih efisien secara tempat dibanding dengan kita membuat kolam bulat. Nah untuk video mengenai perbandingan, intinya sih tidak ada perbedaan ya,
tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Ya mungkin ada perbedaan, tapi lebih tepatnya penyesuaian teman-teman. Contohnya nih, misalkan kalau kolam 3 diameter 3 ini biasa kita isi 3000 ekor. Nah, di satu kondisi bibit yang datang itu misalkan cuma 2000 ekor, ya kita sesuaikan debit airnya. Debit airnya jangan disamakan dengan yang pemeliharaan 3000 ekor. Nah, dan juga pakannya juga. Nah, kalau pakan sih bisa sih, maksudnya disamakan, karena kan kalau pakan kan hitungannya persen ya. Tapi kalau debit air hitungannya saya ke jumlah bibit yang dimasukkan, yang kita pelihara. Nah, untuk video perbandingan saya rasa cukup ya Mas Ari, mudah-mudahan tidak mudah dipahami ya, karena saya juga bingung ya kalau ditanya masalah perbedaan. Kita punya konsep ya, punya konsep, mau kolam bulat mau kolam kotak ya sama saja, nggak ada bedanya. Nah, segitu dulu video dari saya, jangan lupa bantu like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.